Oh, is this the part where I'm supposed to be scared? Film dimulai dengan memperkenalkan seorang mafia yang bernama Jack Carter yang sedang menghajar seorang pecandu judi slot. Kemudian Jack dan temannya yang bernama Connie menagih utang kepada jamet tersebut dengan cara yang sangat brutal. Fletcher wants your ass here. He's made that. Jack, you shut up! I mean, give me a break, will you, Jack? Setelah menagih hutang, Jack berniat pulang ke kampung halamannya untuk menghadiri pemakaman adik kandungnya yang bernama Rich. Dan menurut kabar yang dia tahu, adiknya meninggal dalam kecelakaan gara-gara mabuk beras kencur sambil menyetir mobil. Namun entah kenapa Jack merasa ada yang janggal dengan kematian adiknya. Sementara itu, Connie nampak tidak setuju dengan kepergian Jack karena dia masih dibutuhkan untuk menagih utang dari para jamet. Apalagi dia adalah tukang pukul yang paling brutal dan sangat diandalkan oleh bosnya. Tapi Jack tidak punya pilihan lain dan pada akhirnya tetap pulang ke kampung halamannya. Singkat cerita, Jack pun akhirnya sampai di kota Seattle setelah melakukan 16 jam perjalanan kereta dari Las Vegas. Namun, sesampainya di acara pemakaman, dia tidak disambut dengan baik oleh istri Rich yang bernama Gloria. Karena menurut wanita itu, Jack sudah dianggap seperti Bang Toyib yang nggak pernah pulang-pulang. Tapi, walaupun tidak suka dengan kehadirannya, Gloria tetap mengizinkan Jack untuk ikut mendoakan Rich. Coming in this day forth. Setelah berdoa, Jack menghampiri seorang pria yang bernama Eddie, konco kentalnya Richie yang sama-sama ngefans MU. Dan tanpa basa-basi, dia langsung bertanya apakah adiknya punya masalah dengan orang lain karena kematiannya sangat mencurigakan. Namun, Eddie mengatakan kalau Rich adalah mas-mas biasa yang baik dan rajin bersedekah. Jadi tidak mungkin pria seperti dia punya masalah dengan dunia kriminal. Kemudian Jack menghampiri keponakannya yang bernama Doreen. Di sini terlihat gadis itu sedang menghisap samsu untuk menghilangkan stres. Dan sebagai paman tentunya Jack ingin mencoba menghiburnya. Akan tetapi Doreen malah mengabaikannya karena dia sudah ditinggal oleh Jack sejak dirinya belum lahir. Jadi Doreen merasa tidak kenal dengannya. Lalu di saat Jack hendak meninggalkan makam, dia melihat seorang wanita yang memiliki rambut seperti Dora. Dia pun langsung menanyakan tentang kematian Rich kepadanya. Namun wanita itu tidak mau memberikan informasi apapun. Tak lama kemudian, para pelayat pindah ke rumah Gloria untuk menyantap makanan tahlilan yang telah disediakan. Tapi di saat mereka makan, Jack terus-terusan membahas tentang kematian Rich yang menurutnya sangat mencurigakan. Hingga akhirnya Gloria menyuruhnya berhenti bicara karena orang lain merasa terganggu. Jack pun keluar dari rumah tersebut dan ikut menyebat bersama Doreen yang sepertinya sudah menghabiskan satu slop rokok demi meringankan perasaan sedihnya. Pada awalnya Doreen merasa tidak nyaman dengan kehadiran si Jack karena dia berpikir pamannya adalah seorang mafia sangar yang sangat kaku. Namun ternyata Jack juga memiliki sisi yang baik dan di sini Doreen mulai sedikit terbuka dengan mengatakan bahwa ayahnya bukanlah seorang pemabuk, yang artinya ada kemungkinan Rich dipaksa minum oleh seseorang sampai akhirnya ia teler lalu kecelakaan terjadi. Tapi karena nyawa ayahnya tidak bisa dibangkitkan lagi, Doreen pun mencoba untuk mengikhlaskan. I don't know. Forget it. Tell my mom I'll be home later.
Menjelang malam, Jack kembali masuk ke dalam rumah itu, kemudian bertanya apakah Gloria dan Rich sempat bertengkar sebelum kecelakaan terjadi. Mendengar hal itu, Gloria pun merasa tersinggung karena seolah-olah dia adalah penyebab dari kematian suaminya sendiri. Selain itu, dia juga menganggap Jack sok peduli kepada Rich padahal dia sudah meninggalkan selama 5 tahun lebih. What do you think you're gonna do? Come in here and fix things? So what am I supposed to do? You break things. Remember? Malam harinya Jack mendapatkan telepon dari bosnya yang miso-miso atau marah-marah karena dia nekat meninggalkan tugasnya di Las Vegas. Lalu tidak lama kemudian dia dihubungi oleh Connie yang berusaha membujuknya untuk segera pulang ke Las Vegas. Tapi Jack mengatakan kalau dia masih punya urusan penting. Dan Connie yang merasa kesal akhirnya mengancam akan memberitahu rahasia Jack kepada bosnya. Karena ternyata Jack berhubungan dengan Ani bosnya sendiri yang bernama Audrey. You hear me? I'm covering your... Better cover your own ass. Meskipun diancam, tapi Jack tetap santuy dan memilih untuk menyelidiki kematian adiknya. Kali ini Jack mendatangi bar yang merupakan tempat kerja dari Richie. Dan tanpa basa-basi, dia langsung menemui pemiliknya yang bernama Cliff. Dan ternyata karakter ini diperankan oleh almarhum Michael Caine yang menjadi Jack Carter di film jadulnya. Di sini Cliff meminta maaf karena tidak menghadiri pemakaman Rich dan hal itu pun tidak dipermasalahkan oleh Jack. Kemudian dia menanyakan tentang sikap Rich selama bekerja di bar tersebut. Lalu dengan ramahnya Cliff mengatakan kalau Rich adalah orang yang baik dan rajin bekerja. Tapi setelahnya pria tua ini merasa tersinggung karena merasa dituduh saat Jack bertanya tentang kecelakaan yang menimpa adiknya. There's someone out there putting out something about me, then I want to know who's coming in here and talking to me like I know. Namun Jack sama sekali tidak takut dengan kemarahan Cliff karena rasanya seperti mendengar bapak-bapak yang melampiaskan amarah setelah dipalak istri. Lalu setelah Cliff tenang, Jack pun meminta rekaman CCTV yang ada di bar tersebut dan pria tua itu pun langsung memberikannya agar tidak dicurigai lagi. Kemudian sebelum Jack pergi, dia sempat membahas tentang seorang wanita yang bernama Clary Dean yang ternyata adalah selingkuhan si Rich. It wasn't a big thing. Not many people knew about it. Jack pun sedikit terkejut dengan kabar itu, tapi dia kembali fokus menyelidiki kematian sang adik. Kali ini dia mendatangi seorang mafia yang bernama Sir Sos, yang juga merupakan teman lamanya. Tapi di sini kita panggil saja dengan nama Samidi, karena aura kejamnya sangat terlihat sangat jelas. Tapi di sini Jack terkejut. Di sini Jack karena Samidi sedang mengobrol bersama seorang wanita yang tidak lain adalah Clary Dean, yang ternyata dia adalah wanita mencurigakan yang datang saat Rich dimakamkan. Namun Jack tidak bertanya apapun kepadanya karena dia ingin menggali informasi dari Samidi. Tapi bukannya menjawab, si Jamet malah memamerkan bisnis barunya yang bergerak di bidang video anu-anuan. Dan pastinya jenis video ini sangat disukai oleh laki-laki normal di seluruh dunia. Dan tidak hanya itu, dia juga meremehkan Jack yang dianggap tidak sukses seperti dirinya. Jack yang sudah muak pun akhirnya pergi dari tempat itu. Tapi saat hendak keluar, dia ditahan oleh salah satu anak buah Samidi dan tiba-tiba setelah menghajar si Jamet, Jack diam-diam mengikuti Samidi yang terlihat sedang membawa seorang wanita ke sebuah lapangan golf. Dan rupa-rupanya si Jamet menjual wanita tersebut kepada seorang rich kabupaten yang bernama Jeremy. Melihat itu, Jack pun langsung menghampiri Jeremy, lantas mengajaknya bicara empat mata tentang kematian almarhum Rich. Pada awalnya Jeremy menolak, tapi karena takut dengan muka si Jack,
Yang sangar, akhirnya dia mau menerima ajakan tersebut. Sambil jalan-jalan di sekitar lapangan golf, Jack bertanya tentang hubungan Jeremy dengan Samidi. Tapi pengusaha itu tidak mau menjawab. Hingga akhirnya Jack pun mengancam akan menghajarnya kalau dia tidak mau buka mulut. Mau tidak mau, Jeremy pun mengatakan kalau Samidi adalah orang yang menjual para wanita ke perusahaannya untuk melayani para investor. Setelah mengungkapkan hal tersebut, dia meminta agar Jack pergi dari sana. I never want to see it again. Ketika Jack sudah pergi, Jeremy langsung menghubungi Samidi sambil marah-marah. Dari sini, saya sangat yakin kalau kedua jamet ini memang terlibat dalam pembunuhan Rich, dan hal itu terbukti saat Jeremy menyuruh Samidi untuk menyingkirkan Jack secepat mungkin. I want the whole thing done. I just want the big brother gone. Malam harinya Jack menelpon Audrey untuk menanyakan kabarnya. Selain itu, Jack juga terlihat sudah capek dengan hubungan gelap ini karena harus bersembunyi terus-menerus. Jack pun berjanji saat pulang ke Las Vegas nanti dia akan mengajak Audrey untuk kawin lari. Namun wanita itu menolaknya. Dia masih ingin menjadi ani-anian karena sedang membutuhkan uang untuk orang tuanya di kampung. Jack kemudian pergi menemui Gloria yang sekarang sudah mulai terbuka kepadanya. Lalu sambil jalan-jalan di taman, Gloria mengatakan kalau dia merasa stres karena sejak Rich meninggal, dia tidak dapat jatah malam Jumat lagi. Dan tidak hanya itu, Doreen menjadi anak yang pemurung. Setelah ayahnya meninggal, selain menjadi pemurung, Doreen juga jadi sering keluyuran tidak jelas dengan alasan healing. Setelah membicarakan tentang anaknya, Gloria kembali mengungkit tentang kedatangan Jack, dan anehnya mafia itu mau repot-repot mencari pembunuh Rich, padahal selama ini dia tidak pernah peduli. Lalu Jack mengatakan bahwa yang dia lakukan sekarang adalah usaha untuk menebus kesalahannya kepada Rich dan keluarganya, karena bagaimanapun juga ikatan darah tidak akan pernah terpisahkan. Baby, I don't. Setelah Jack pulang ke hotelnya untuk mengecek rekaman CCTV yang diberikan oleh Glenn, di dalam video itu dia melihat Rich sedang mengobrol dengan Geraldine, dan selain mereka berdua, Eddie juga berada di sana. Alhasil Jack pun langsung mendatangi Eddie dan meminta orang itu untuk mengantarkannya ke rumah Geraldine. Sesampainya di sana, Jack menginterogasi Geraldine tentang kejadian di dalam CCTV. Karena pada malam tersebut, Rich mengalami kecelakaan setelah dipaksa oleh Jack. Akhirnya wanita itu mengungkapkan semua. Dia juga mengakui kalau dirinya adalah selingkuhan Rich, dan pada malam itu Rich mengajaknya kabur dari kota tersebut karena dia sedang bermasalah dengan istrinya. Tapi karena Geraldine menolak, Rich pun merasa kesal dan akhirnya meminum beras kencur sampai mabuk hingga membuat keributan di luar bar, dan tidak lama kemudian Rich ditemukan tewas dengan kondisi mobil yang ringsek. Look, I don't want to talk about this anymore. And he makes this big scene outside the bar. Mendengar penjelasannya, Jack tidak bisa berkata apa-apa lagi. Namun di sisi lain, dia masih belum terima dengan kematian adiknya yang sangat mencurigakan. Dia lalu berniat untuk menyelidiki tempat lain, tapi dia dicegat oleh teman lamanya yang merupakan seorang gangster kelas teri. Gangster itu kemudian memberikan sebuah tiket pesawat kepada Jack agar dia bisa pergi secepatnya. Akan tetapi, hal tersebut membuat Jack marah karena merasa sedang diusir hingga akhirnya Come on, shoot. You got the ball? Come on, you got the guts. Let's see you do it. Go on. Put it down. Put it down. The best course of action. Sialnya, gangster itu berhasil melarikan diri dan tanpa pikir panjang, Jack langsung membajak mobil yang ada, lalu aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ketika gangster itu nyungsep, Jack pun langsung menyeretnya ke pojokan. Dia lalu bertanya siapa yang menyuruh si Jamet untuk memberikan tiket pesawat tadi. Dan tidak disangka-sangka, ternyata orang yang memberikan tiket itu adalah si Clip. They give me a name or your history.
Setelah mendengar itu, Jack pun mendatangi Clip sambil menodongkan pistolnya. Tapi Clip mengatakan kalau dia tidak tahu apa-apa karena hanya melakukan perintah dari seseorang dan orang itu adalah Cyrus Pace. Tanpa membuang waktu, Jack langsung menemui Samidi dan bertanya apakah dia yang telah membunuh adiknya. Namun, Samidi terlihat kebingungan karena selama ini dia tidak pernah punya masalah dengan Richie. Dia hanya fokus menjalankan bisnis video kakek Sugiono. Dia juga mengatakan kalau Richie bukanlah orang yang suci. Jadi sebaiknya Jack tidak asal menuduhnya karena bisa jadi adiknya memang benaran tewas dalam kecelakaan. I'm tired of your bullshit, Jack. I'm a businessman. Di titik ini Jack tidak tahu harus menyelidiki siapa lagi karena semua orang yang dia curigai memiliki alibi yang cukup meyakinkan. Saat lagi pusing-pusingnya, Jack tidak sengaja bertemu dengan Doreen dan dia pun mengajak keponakannya untuk makan malam bersama di warteg terdekat di sini. Mereka berdua terlihat semakin akrab dan Jack juga tidak malu untuk menceritakan tentang pekerjaannya yang tidak lain adalah menghajar sampah masyarakat. Seperti orang yang hobi ngutang tapi nggak mau bayar. Lalu ketika malam sudah larut, Jack mengantarkan Doreen ke rumahnya. Tapi di sini Jack mencium aroma jamet yang sangat kuat. Alhasil dia pun meminta Doreen untuk menunggu di dalam mobil. Jack kemudian mengecek ke dalam rumah dan tiba-tiba sialnya Jack tidak bisa menangkap jamet yang menyerangnya tadi dan tanpa pikir panjang dia langsung memanggil polisi untuk mencari jamet tersebut. Selain itu dia juga memanggil ambulan karena Gloria nampak terluka di bagian kepala. Setelah diobati, Gloria meminta agar Jack pulang ke Las Vegas sebelum masalahnya menjadi semakin rumit karena menurutnya semua ini terjadi karena Jack nekat menyelidiki kematian Richie. Sorry, Chloe. Jack kemudian balik ke kamar hotelnya, tapi tidak berselang lama Doreen mendatanginya dan mengatakan kalau dia ingin menginap di hotel tersebut. Padahal Gloria sudah mengajaknya tinggal di rumah nenek untuk sementara waktu. Namun dia tidak mau ikut karena rumah neneknya bau kapur barus. Ketika Doreen sudah tidur, Jack kembali mengecek rekaman CCTV dan kali ini dia melihat Geraldine yang memberikan sebuah CD. Melihat itu, Jack pun langsung menemui wanita itu untuk menanyakannya CD apa yang diberikan kepadanya. Namun bukannya menjawab, Geraldine malah mengantarkan Jack ke kantor Jeremy. Di sini pengusaha jamet itu mengatakan yang sejujur-jujurnya kalau Samidi telah mengancamnya dengan video anu-anuan saat dia sedang bermain dengan seorang wanita dan jika videonya tersebar maka reputasi Jeremy akan hancur. Jadi sejak saat itu dia terpaksa memberi dana untuk bisnis pay company-nya. Setelahnya Jeremy menceritakan kejadian pada malam kematian Richie yang melibatkan Samidi dan anak buahnya. Brother Richard's name was mentioned, and when he comes back, your brother's gone. Oleh karena itu, Jeremy ingin mengajak Jack untuk bekerja sama karena sama-sama ingin menghancurkan Samidi. Dia ingin menghapus video Saru miliknya, sedangkan Jack ingin membalas dendam akan tetapi Jack tidak langsung menolaknya. Saat itu juga dan memilih untuk bekerja sendirian. Jack lalu melanjutkan penyelidikannya, tapi tiba-tiba bosnya menelpon dari Las Vegas dan ternyata dia sudah tahu bahwa Jack memiliki hubungan gelap dengan ani-aninya bos jamet itu. Bos jamet itu pun mengancam akan menghabisi Audrey kalau Jack tidak kembali ke Las Vegas. Tapi bukannya takut, Jack malah menantang balik jika bosnya berani menyentuh Audrey, maka dia akan menghabisinya dengan cara yang sangat brutal. Raul. Christ, I will come back there and I'll bury you alive. Tak berselang lama, Jack mendatangi rumah Gloria yang masih dibatasi oleh garis polisi. Dan tanpa berlama-lama lagi, dia langsung mencari CD yang diberikan Geraldine kepada Richie. Setelah mencari ke setiap sudut ruangan, ternyata CD itu disembunyikan di dalam celengan kucing hoki. Lalu ketika Jack melihat isi rekamannya, dan tidak disangka-sangka ternyata isinya adalah video Doreen yang sedang diperkaos oleh Eddie alias teman baik ayahnya.
Setelah melihat itu, Jack langsung kembali ke hotel untuk menenangkan keponakannya. Tapi saat berada di dalam lift, dia malah didatangi oleh Connie dan anak buahnya yang merupakan jamet berbau tape. Dan rupa-rupanya mereka diutus untuk membunuh Jack. Tapi sebelum mereka baku hantam, mereka menunggu ibu-ibu yang berada di lift untuk keluar terlebih dahulu. Lalu inilah yang terjadi. Hanya dalam hitungan detik, Jack mampu menumbangkan Connie dan anak buahnya. Kemudian, dia menghampiri Doreen yang sedang nyebat di atap gedung. Di sini Jack akhirnya paham kenapa keponakannya selalu murung dan nyebat sendirian, dan ternyata gadis itu trauma setelah diperkaos oleh si Eddie. Apalagi videonya telah dijual kepada Samidi. Tidak hanya itu, Doreen juga merasa bersalah atas kematian ayahnya. Dia sangat yakin kalau ayahnya meninggal karena ingin balas dendam kepada Eddie dan Samidi. Mendengar itu, Jack pun langsung menenangkan si Doreen. None of this is your fault. None of this is your fault. Tak lama kemudian, Jack keluar dari hotel untuk membalaskan dendam dan juga Doreen. Tapi tiba-tiba dia menerima sebuah voice note dari Geraldine yang menceritakan kejadian yang sebenarnya, di mana Richie berniat melaporkan Eddie dan Samidi ke polisi. Namun para jamet itu tidak terima hingga akhirnya memutuskan untuk membunuh Richie. Setelah mendengarkan pesan tersebut, dia bergegas pergi ke rumah Geraldine. Tapi sayangnya Geraldine sudah tewas di tempat. I'm sorry. Jack pun menduga bahwa Geraldine telah dibunuh oleh Eddie, dan tanpa membuang waktu dia langsung pergi ke bar milik Liv untuk menemui Eddie yang sedang bekerja. Lalu dengan tatapan bengisnya, Jack membuat Eddie ketakutan. Di sini Eddie akhirnya mengakui kalau dia memang memperkaos Doreen, dan dia pun memohon agar Jack tidak membunuhnya. Namun dia terlambat karena amarah Jack sudah tidak bisa dibendung lagi hingga akhirnya kemudian Jack berjalan dengan santuinya melewati mayat Eddie yang sudah dikerubungi oleh warga sekitar. Dan ketika Jack hendak pergi dari sana, tiba-tiba dikejar oleh Connie dan anak buahnya. Alhasil aksi kejar-kejaran pun berlangsung dengan sangat epik. Jack yang sudah muak pun akhirnya mengeluarkan skill menyetir tingkat tinggi hingga dia berhasil mengecoh para jamet dan langsung saja setelah menghabisi Connie dan anak buahnya, Jack pergi ke rumah Jeremy, di mana si jamet sedang mengadakan pesta. Lalu di depan gerbang, Jack menghajar anak buah Jeremy yang menghalanginya. Dia kemudian masuk ke dalam pesta yang juga dihadiri oleh Samidi CS, dan tanpa pikir panjang, dia langsung menghampiri si jamet, lalu mengungkit kembali tentang almarhum Richie. Namun Samidi lagi-lagi mengelak dan mengatakan kalau semua ini adalah salah Jeremy, padahal sudah sangat jelas video pemerkosaan itu Doreen akan dijual oleh dirinya. Jack yang sudah muak dengan bacotannya tiba-tiba sial sekali, Jack berhasil dikalahkan oleh Samidi karena sejak awal tubuhnya sudah terluka parah, dan Samidi yang melihat Jack tumbang pun terlihat senang. Parahnya lagi, dia juga akhirnya mengaku bahwa orang yang telah membunuh Richie adalah dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Jack pun langsung bangkit lagi dan tiba-tiba terbayang-bayang wajah Richie dan juga Doreen yang membuatnya semakin bertambah kuat. Kemudian dia mendatangi Samidi yang sedang goyang pargoy bersama cewek-cewek poin. Lalu dengan brutalnya berkat kebrutalannya, Samidi pun langsung pindah alam saat itu juga. Jack kemudian menyeret Jeremy dan memaksanya untuk memberitahu lokasi pembunuhan Richie. Lalu sesampainya di sana, Jack mencekokinya dengan beras kencur, sama seperti yang Jeremy lakukan kepada Richie. Selain itu, Jack juga memperlakukannya seperti binatang sampai dia mengakui semua perbuatannya. Cyrus told me that your brother was gonna...
Karena ketakutan, Jeremy pun mengaku kepada Jack bahwa dia telah terlibat dalam pembunuhan Richie. Akan tetapi dia terpaksa melakukan semua itu karena Richie ingin melaporkannya kepada polisi. Setelah mendengar semua pengakuannya, Jack pun menodongkan pistol dari belakang. Dan inilah yang terjadi. Pum pum pam au. Tapi ternyata prediksi BMKG salah besar, teman-teman, karena Jack memutuskan untuk membiarkan Jeremy hidup. Dia sengaja memberikan kesempatan kedua sebab jamet itu mau meminta maaf dan nampak merasa bersalah atas kematian Richie. Tidak lama kemudian Jack berkemas dan akan segera pergi dari kota tersebut. Namun, ketika sedang berjalan ke arah mobilnya, dia terkejut karena melihat klip sedang mencuri CD Pekop yang isinya adalah video pemerkosaan si Doreen. Pria tua itu pun berdalih ingin menghancurkan CD tersebut, tapi Jack tidak percaya karena dari gerak-geriknya klip ini terlihat seperti orang yang sedang mencari bahan anu-anuan. Alhasil Jack pun menodongkan pistolnya dan langsung memanggil malaikat maut. Aduh. Di akhir film, Jack mengunjungi makam Rich lalu berpamitan dengan Doreen karena semua masalahnya sudah selesai. Dia pun memutuskan untuk membuka lembaran baru di Las Vegas dan film pun tamat. Waduh, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya lur ya. Pilek ge raul.